Bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara menjadi salah satu motivasinya untuk terus menginvestasikan kemampuan berbisnisnya di tanah air. Tujuan mulia ini yang selalu dijadikan patokan bagi seorang pengusaha sukses, Theodore Permadi Rahmat atau yang dikenal dengan Teddy Rahmat. Apa kisah inspiratif dari sosok Teddy Rahmat? Berikut wawancara Zaki Arfan dalam Inspirasi Ramadan. Anda kembali bersama kami di Inspirasi Ramadan dan kali ini saya bersama salah seorang pengusaha sukses di berbagai bidang mulai dari otomotif hingga batu bara dan juga namanya tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun memiliki segalanya tidak membuat ia puas dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, ia bahkan berpesan kepada anaknya untuk bekerja secara efisien, efektif, berbagi dan juga jangan serakah. Dan sudah bersama saya Teddy Rahmat. Selamat sore Pak Teddy, apa kabarnya? Selamat sore. Apa kabarnya Pak Teddy? Baik-baik. Alhamdulillah Pak Teddy, ini kan sebagai seorang pengusaha, biasanya kalau orang itu melihat pengusaha itu yang dicari adalah materi begitu Pak ya. Semua yang dikerjakan ujung-ujungnya hanya materi. Tapi seorang pengusaha sesudah puluhan tahun nih Pak dan sukses begitu ya Pak. Sebenarnya Pak Teddy melihatnya seorang pengusaha itu tujuan lainnya selain hanya mencari materi itu apa sih Pak? Ini saya mau cerita mengenai makna hidup buat saya gitu. Apa sih peran seorang pengusaha gitu. Ini saya mau cerita nih. Saya kira 35 tahun yang lalu saya pergi ke Cina gitu. Saya waktu dilihat di sana tuh miskin semua, miskin, bener-bener miskin. Makannya bubur, naik sepeda, nggak ada mobil waktu itu, pakaiannya biru-biru. Perempuan aja nggak bisa lipstick kayak Anda gitu, semua pakai poni gitu. Saya sering ke sana, sudah itu sering ke sana berkali-kali, tapi baru saya ke sana lagi ke pedalaman itu bulan lalu gitu. Kemajuan yang dicapai mereka itu menurut saya itu bukan main. Udah makmur, kereta api cepat kemana-mana. Jalan-jalan sudah mencapai mana. Sangat berbeda banget ya Pak. Dan dalam masa 30 tahun, 500 juta sampai 1 miliar penduduk dari miskin menjadi mapan. Gitu. Nah, terusnya saya mikir, role dari pengusaha itu apa? Atau yang tadi, kemajuan itu, kemajuan di Cina itu, yang pelakonnya siapa? Pelakonnya kan hanya pengusaha kan, pengusaha di bawah pimpinan negara yang baik kan, itu kan. Jadi saya mikir kalau di Cina bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa gitu? Kalau tadi Pak Teddy mengatakan di Tiongkok saja bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Dari Pak Teddy sendiri, apa yang Pak Teddy sudah coba lakukan juga untuk punya peran membangun Indonesia dan membuat Indonesia lebih maju begitu? Gini. Dulu waktu saya pensiun dari Astra ya, saya juga nggak punya apa-apa kan. Tapi sekarang punya lumayan lah. Mungkin seluruh pegawainya antara dua kelompok ya, Triputra sama Adaro, itu udah kira-kira 100.000. Kemarin saya, atau minggu lalu lah, saya go public dengan BTPN Syariah. Saya punya 30% di situ. Itu melayani 3 juta ibu-ibu. Bayangin, kalau satu ibu punya 3 anak aja, satu keluarga kan 5. Itu udah impact berapa? 15 juta penduduk Indonesia. Jadi saya sih maunya berbuat invest terus, bukan buat keserahkan diri sendiri, tapi impactnya ke sekeliling kita. Jadi kalau saya rangkum ya, saya rangkum adalah tugas perusahaan nomor 1 adalah economic growth. Harus terus invest supaya ada economic growth. Nomor 2 adalah harus berdampak bagus untuk sosial. Dan nomor 3 itu harus jadi panutan. Itu aja. Itu pesan saya bukan aja ke pengusaha, ke seluruh insan manusia Indonesia. Baik, kan itu bisa diterapkan sebenarnya oleh siapapun, tidak hanya pengusaha. Baik, Pak Teddy, nanti kita lanjutkan kembali karena kita harus jeda dulu pemirsa. Inspirasi Ramadan masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.